Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saat ini jam 7.40 di tanggal 18 Juli 2023. Mudah-mudahan audionya nggak error nih teman-teman. Tadi pagi sebelum subuh saya udah coba-coba rekam video, upload ke YouTube. Begitu di running di YouTube audionya kagak kedengeran ya. 30 menit cuap-cuap ternyata harus diulang. Kita ngulang aja, meskipun nanti jadi random pembahasannya, ngalor ngidul aja ya. Kita akan bahas tentang masih pertemaan di hunting dividen ya. Kemarin saya lihat status di Facebook ya. Nah, ini dia. Serba-serbi dividen 2023. Siapa yang paling untung, siapa yang paling buntung katanya ya. Jadi di sini diulas review selama kurun waktu semester 1 2023 ini siapa saja saham-saham yang sekiranya bisa kita gadang-gadang buat target nabung saham, atau mungkin jangan nabung saham, berkebun saham gitu ya. Berkebun saham itu kenapa? Karena namanya kebun itu kan harus dipiara, harus dipupuk, tanahnya juga harus yang subur, nggak sembarangan gitu. Jadi saham pun nggak boleh sembarangan kita miaranya, biar nanti hasil dari panenannya itu produktivitasnya bisa berbuah 3 bulan sekali, bisa sering gitulah. Nah, saham juga mungkin seperti itu konsepnya ya. Kita berkebun saham nih, bagus juga nih. Nah, ini info dari Stockbit. Bisa teman-teman kalau yang pakai Stockbit mungkin dapat kiriman review-review seperti ini. Ini adalah recap summary dari aktivitas saham-saham yang ada di bursa. Jadi memasuki bulan Juli, musim pembagian dividen sudah hampir usai. Nah, jadi mayoritas emiten itu bagi dividennya di semester 1. Jadi karena saya baru belajar mengenal dunia investasi saham mulai dari Januari, jadi telat beli sahamnya yang bagi dividen di saat di kumdet gitu ya. Telat belajar jadi dividen hunter. Jadi ini adalah bekal buat kita remedial di 2004. Pada penutupan bursa ada 470 ya atau 60% emiten di BEI yang mengumumkan pembagian dividen. Nah, ini teman-teman ya, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita belajar yang namanya statistik, belajar namanya peluang ya, Anda taruh duit di perusahaan-perusahaan yang 60 bagi dividen, itu otomatis pasti dapat duit. Jadi probability-nya adalah 100% ada duit yang bisa kita ambil. Kalau ibarat mah kita raja empang gitu ya, kita tahu nih ada satu empang yang ikannya tuh gede-gede banget ya. Kita nggak usah bawa pancingan ya, kita bawa saringan doang, ikan yang gede-gede bakal ketangkep. Nah, BEI ya, Bursa Efek Indonesia, ini adalah empang yang ikannya gede-gede. Kenapa? Karena 60% ya emiten yang membagikan dividen ini total dividennya bisa ratusan triliun. Ikannya kakap. Makanya disebut sebagai harta karun ya, yang nyata. Harta karun itu bukan di gunung, bukan di laut, bukan di mana, tapi di bursa saham, kata Pak LKH. Itu maknanya teman-teman ya. Jadi yang harus dipegang itu bahwa beda dengan usaha yang ada naik ada turun. Kalau kita jualan cilok, hari ini bisa ludes, besok kagak. Jualan es krim misalkan, sekarang laku, ketika musim hujan turun dan sebagainya. Artinya apa? Probabilitasnya itu enggak 100%. Nah, tapi kalau kita ngincer dividen dari perusahaan di bursa ini kayaknya 99,99% nih duitnya itu pasti ada gitu ya. Masalah dalam hidup itu
kan problemnya adalah ketidaktahuan kemana duit itu bakal kita ambil, ya nggak? Ada orang jadi pemulung udah dari subuh jalan, dia nggak tahu nih selama perjalanan dia bakal dapat duit atau enggak, atau duitnya ada di mana gitu ya, di langkah keberapa dia bakal dapat duit. Nah itu berarti probabilitasnya kan enggak 100%. Tapi kalau di BEJ nih teman-teman ya, ini probabilitasnya hampir 100%. Kita beli saham katakanlah PTBA batubara gitu ya, pasti ada dividennya. Kenapa? Ya karena dia perusahaan yang bagus, perusahaan yang blue chip katakanlah, bisnis batubara masih oke. Ya, tinggal nanti kita yang jadi masalah kan bukan tidak ada duitnya gitu, tapi kita salah menentukan waktu kapan harus beli si saham yang bagi dividen itu. Nah ini nih yang sebetulnya ini yang harus kita pahami, bahwa 470 perusahaan yang membagikan dividen di semester 1 dan sisanya 40%-nya mungkin ya belum tahu nih. Jadi masih ada peluang nih dari 40% ini bagi dividen di semester 2. Ya katakanlah dari 40% ini peluangnya 50-50, berarti ada 20% yang akan bagi dividen gitu ya di semester 2. Itu yang menurut saya sih menarik ya. Probability kita dapat duit dari triliunan dividen itu sangat besar gitu ya. Jadi kita fokus gimana caranya kecipratan meraih si dividen itu. Nah di sini ya, tim analis Stockbit sudah merangkum ya, mana yang baik mana yang buruk. Ternyata ini ukurannya dividen yield 6%, ini juga akan saya pakai nih untuk hunting berkebun saham gitu ya. Kita cari saham-saham yang dividen yieldnya ya mendekati 6% ini. Kalau kita nggak sanggup ya kita turunkan di 3, 4, atau 5% gitu ya. Karena kalau 6% berarti ini sahamnya yang yang blue chip yang orang banyak nyari juga, jadi harganya mungkin udah tinggi nih. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika kita jadi dividen hunter, maka dividen trap selalu menghantui. Nah, ini adalah beberapa summary mana saham yang bagi dividen tapi dia harganya naik juga nih. Nah, ada INSP dan lain-lain ya. Kalau ini berarti nih top market nih, rezekinya bagus banget ya. Tapi ada juga yang top loser, yaitu dia bagi dividen tapi kemudian harganya malah anjlok. Nah ini yang bisa jadi peluang, ada ITMG, ada Matahari ya. Nah ini yang disebut yang mayoritas yang saya alami di semester 1 ini di sini kena dividen trap. Dividen yieldnya tinggi tapi ternyata perubahan harganya ketika beli di Kumdet setelah ex-date dia nyungsep ya. Jadi di sini ya dua kondisi. Kita mau hunting yang mana di 2024? Tentu saya nggak akan ngambil yang atas dong. Kenapa? Karena harganya udah naik. Justru peluang itu ada di yang bawah ya. Ketika dia rajin ngasih dividen tapi harganya justru turun ya. Ini justru peluangnya ada di sini, di Matahari, ITMG dan lain-lain. Oke. Apalagi nih? Nah, ini mungkin moral ceritanya ya. Beberapa catatan dari pembagian dividen atas tahun buku 2002 gitu ya. Ada sektor batubara dividen trapnya gede gitu ya, kayak batubara dan lain sebagainya. Kemudian tapi ada return yang fantastik dari perbankan, NSP dan Bank Niaga ini ya, dan lain-lain lah ya. Nah keidean dari itu, maka saya kemarin oret nih tentang ini masih on the track nggak sih cita-cita kita gajian dividen dari investasi saham ini ya. Ini mission impossible ataukah gimana gitu ya, mengais recehan duit dari triliunan dividen di pasar modal gitu.
impossible but doable ataukah doable but impossible? Nah, menurut teman-teman yang mana ini? Ya, kalau saya sih ke sini, impossible but doable. Artinya memang tidak gampang gitu ya. Sesuatu yang probability-nya untuk tidak terjebak dividend trap besar gitu ya. Tapi ini yang penting tuh doable-nya gitu ya. Jadi kalau kita yakin ini doable, hambatan apapun yang sebagian orang bilang impossible, sebagian orang nggak tertarik gitu ya di investasi saham ini, buat kita yang sudah menjalaninya, ya kita nggak akan memperdulikan impossible-nya, tapi akan kita fokus ke doable-nya gitu ya. Jadi kesini lagi ke kurikulum kita belajar investasi itu fokus gimana caranya biar meningkatkan literasi keuangan buat diri kita, buat anak bini kita, buat tetangga, buat keluarga dan sebagainya, biar kelak anak keturunan 7 turunan gitu ya bisa menikmati yang namanya gajian dari dividen ya. Dan kalau ntar kita punya cucu jadi engkong, nah yang diajarin ke cucu itu sejak bayi nih ngajarin gini, tong ya, kalau punya duit jangan jajan cilok mulu, mending beliin saham. Nah gitu, engkong tahu saham-saham yang ngasih dividen gede tong gitu ya. Cita-citanya begitulah ya, biar nanti kita, anak cucu kita, keluarga kita jadi generasi yang financial freedom gitu ya, tidak terikat oleh waktu tempat dalam mencari rezekinya. Nah ini balik lagi, kita akan selalu berpatokan kepada kurikulum literasi keuangan ini, belajar untuk mengenal saham, menyeleksi saham. Sementara saya fokus di saham-saham yang ada label syariahnya dulu gitu ya dalam menabung saham ini. Kemudian nanti di Q1, Q2, Q3, nah ketiga mungkin ini udah mulai spesifik nih, udah mulai terpetakan, oh kira-kira dari perjalanan 6 bulan di awal saya harus mulai nabung atau berkebun saham di emiten saham-saham yang mana gitu ya. Kemudian nanti kita di 2004 itu udah nggak tergoda dengan saham-saham yang baru. Kenapa? Karena kita udah menikmati gitu ya, udah menikmati bahwa oh iya ini PTBA DVD-nya jumbo 30%, 29 atau 28 lah ya, naruh 100 dapat 30. Coba bayangkan ya, dalam sehari itu atau dalam sebulan nggak dapat 30 atau 20% ya. Nah yang penting balik lagi ke sini teman-teman ya, selalu semangat, selalu berikhtiar untuk melakukan do your own research ya. Makin diulik, makin diteliti, makin dieksplorasi, maka nanti kita bakal hakul yakin bahwa pilihan investasi kita di satu saham itu tidak akan tergoyahkan walaupun harganya roller coaster gitu ya. Walaupun orang bilang itu gorengan segala macam, tapi karena kita ngerti, kita tahu bisnisnya, kita tahu aktivitas si perusahaan tersebut, kita tahu orang-orang yang track record yang jadi manajemennya, maka kita akan tetap memegang si saham itu, malah nambah terus gitu ya. Jadi pesan moral, lakukan do your own research agar investasi saham kita nggak disebut sebagai judi. Karena kalau kita nggak melakukan research, tidak melakukan penelitian, cuma ngikutin orang, ya itu bisa jadi mirip judi. Karena ya ntar bandar doang yang cuan mulu, kita nggak ikutan cuan memperkaya bandar. Secara definisinya ya, tanpa DYOR maka investasi saham ataupun mungkin semuanya lah gitu ya, tanpa melakukan penelitian, analisa dan sebagainya, itu ya spekulasi hidup kita. Kalau spekulasi berarti ya kesini jadinya arahnya ya. Oke, ini disclaimer, sekedar disclaimer bahwa bukan ajakan tapi sekedar berbagi bahwa ini adalah cara saya dalam belajar investasi saham buat
meningkatkan pengalaman literasi keuangan buat anak bini, buat anak istri, buat ya orang-orang yang di sekeliling kita yang butuh duit. Ya, soalnya kalau kita doang yang banyak duit tetapi saudara kita gitu ya nggak punya duit, itu juga kan masalah gitu ya. Jadi kita seharusnya ngajarin siapapun yang kita kenal atau tidak kenal agar bisa gampang dapat duit. Nah, menurut saya nih, gajian dari dividen ini sesuatu yang ini, balik lagi ya, sesuatu yang impossible but doable ya. Semua orang bisa melakukannya gitu ya, asal ya tiap hari belajar ya. Oke, balik lagi jadi temanya ke situ, bahwa gajian dari dividen itu walaupun cuma mungut recehan duit, tapi yang duit ini berasal dari triliunan dividen di pasar modal. Kenapa disebut triliunan? Nah, kita balik lagi ke sini teman-teman ya. Balik lagi ke mana ya? Yang apa yang dikatakan oleh LKH ya. LKH. Waduh, bukan di sini rupanya. Nah, pokoknya minimal kita nih cita-cita kayak orang ini lah. Ya, gimana caranya kita bisa jadi orang yang disebut-sebut sebagai orang yang rajin ibadah, tajir melintir. Ya, kenapa? Karena tiap tahun dia dapat dividen sebesar segini tiap tahun gitu ya. Cuma dari saham Saratoga doang, apalagi dari bisnis yang lain gitu ya. Nah, ini yang udah kita coba, saya coba nih dari mulai April, Mei, Juni, Juli udah mulai merasakan yang namanya kejebak di dividen trap. Tapi yang penting itu adalah, wah bener nih, kalau kita beli satu saham ternyata bener ada duitnya yang disebut sebagai dividen tunai. Ini yang mahal sebetulnya ya, keyakinan bahwa harta karun itu adanya di pasar modal. Tidak semua orang yakin bahwa harta karun itu ada di pasar modal. Itu adalah inti ceritanya sih ya. Nah, jadi nanti ke depan gajian dividen itu bukan buat diri kita sendiri, tapi juga bukan proyek besar buat anak cucu kita, biar tiap tahun dia tahu nih ya, belajar caranya mengutin dividen di kebun saham kita gitu ya. Oke, itu sebagai alasan kenapa kita harus harus fokus dalam melakukan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, inti persoalannya sih di sini ya sebetulnya, hidup kita tuh literasi keuangan kita rendah gitu ya. Makanya kita harus mengajarkan anak cucu kita nih biar punya pemahaman literasi keuangan. Kenapa? Karena di sekolah mereka tidak diajarkan cari duit. Itu yang kita alami, belajar fisika, matematik segala macem gitu ya. Tapi kita bingung gimana menjadikan mata pelajaran itu jadi duit. Kenapa? Karena otak kita bukan otak jenius. Otak kita sebagai rakyat jelata yang dikasih makan sama emak bapak kita ala kadarnya, beda dengan orang-orang yang otaknya otak habibi, yang nyari duitnya gampang. Nah, gitu ya. Ini udah pernah bahas lah ya. Nah, ini sebetulnya ya, ada ratusan triliun total dividen di pasar saham. Ini yang akan kita incer gitu ya. Contohnya nih, Bank Mandiri labanya 41 triliun. Karena otak kita nggak pinter, maka kita nggak kecipratan laba dari Bank Mandiri ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa masuk kerja di Bank Mandiri, even sebagai OB-nya doang. Nggak semua orang bisa jadi OB-nya di Bank Mandiri. Itu masalahnya. Kenapa? Ya mungkin dia rumahnya di pelosok, ya di tengah pulau, di mana yang jauh dari perkotaan gitu ya. Tetapi setelah zaman sekarang ada yang namanya dunia dalam genggaman ya, maka
kita jadi punya kesempatan untuk merasakan laba si Bank Mandiri ini melalui yang namanya investasi online. Biar kecipratan nih 220 triliun ya. Ini balik lagi ke sini teman-teman ya. Balik lagi ke sini. Jadi selama 1 semester bahwa gajian dividen itu impossible but doable. Ya, kalau yang doable but impossible ini berarti ya impossible gitu ya. Kita ngelakuin sesuatu tapi hasilnya ya kayak Sangkuriang gitu, bikin gunung, bikin perahu tapi nggak jadi, akhirnya sia-sia. Tapi kalau impossible but doable, nah berarti kita bisa melakukan tapi kita punya kesadaran bahwa itu sesuatu yang berat gitu ya. Oke. Nah ini, jadi selama Januari sampai Juni saya sudah punya gambaran dari uji coba saham-saham yang jadi kelinci percobaan. Ternyata ini ya tersangkanya gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat nih, ada yang ngasih dividen ya, ada perusahaan yang mungkin selama ini kodenya kita kenal, ada Telkom segala macam ya, sudah muncul, Excel gitu. Tetapi kalau dilihat dari ukuran dividen yield ya, ini kecil gitu. Excel cuma 2%, Telkom 4%, sama dengan si FECT nih 4% juga. Jadi kalau kita mau hunting dividen, jadi dividen hunter, maka kita mendingan beli FECT dong gitu ya. Kenapa? Karena Telkom kan mahal, kita butuh modal gede buat dapat dividen yang besar dari si Telkom ini. Nah, bisa seperti itu kita kalau dividen base investasinya ya. Nah, untuk yang dividen yield jumbo seperti ini ada PTBA, MBAP dan sebagainya macamnya. Nah, ini yang nanti kita bakal jadikan project nabung saham, berkebun sahamnya di saham-saham yang yieldnya ini tadi berapa, 6% ya, berarti di sini nih ya, katakanlah inilah 5% ke atas, cicil ya. Tapi di luar saham-saham ini tentu juga ada saham yang lain, karena ini adalah saham yang saya uji coba di periode Januari sampai Juni. Kita ambil contoh si FECT teman-teman ya. Dia cuma bagi dividennya cuma 2 perak, tetapi harga saat kumdet ya di bawah 100 perak kalau nggak salah ya, sehingga yieldnya itu bisa 4%. Nah, jadi nanti kita pertanyaannya kan ke sini nih, kriteria apa yang harus kita bikin agar satu saham itu layak disebut bibit yang bagus buat nabung saham, bibit yang bagus buat berkebun saham. Nah, saya lagi masih fokus di FECT walaupun di Q1-nya loss gitu ya. Ini beberapa item yang bisa kita bikin ya. Ada aspek dividennya, ada dari good corporate governance-nya, janji manajemennya gimana, komitmen enggak, dari sisi kinerja laporan keuangan gimana ya. Kemudian nah ini yang paling penting, dari sisi bandarmologinya, posisi investor retail itu gimana. Jadi kalau teman-teman menganalisa satu saham secara detail seperti ini, nanti ngoleksi sahamnya ini lebih enak gitu ya, nggak akan goyah gitu. Kenapa? Karena kita berinvestasinya akan jangka panjang. Ini contohnya aja nih, si FECT setelah IPO walaupun dividennya cuma 2 perak ya, tetapi ini si manajemennya memenuhi janji ketika IPO ya, dia bagi dividen. Beda kayak si saham Sultan Subang misalkan, dia janji tapi ternyata nggak kedengaran bagi dividen kalau nggak salah ya. Nah, tinggal nanti di 2004 ini kita mau menindaklanjutinya seperti apa gitu ya. Yang jadi bahan harus direview lagi adalah kondisi laporan keuangan. Tentunya di Q1 ini masih rugi. Nah, kita harus mencermati gimana kondisi Q2, Q3, Q4 nya gitu ya.
Kemudian dari sisi investor retail, nah ini yang menarik bahwa si FVCT ini kondisi investor retailnya ini makin turun. Nah ini makin enak nih kalau makin sedikit yang memiliki FVCT, artinya sisa sahamnya mulai dikoleksi oleh si bandar gitu ya. Itu sekedar cara untuk melakukan yang namanya do your own research gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari, melakukan seperti ini nih ya, main di Excel, mencari informasi tentang si pemegang saham dari satu saham yang kita akan koleksi. Ini data-data yang sangat bisa sangat penting juga gitu ya. Kita lihat sejak IPO si FVCT ini IPO-nya 20% ya. Ketika IPO pemegang retail, investor retail ada 6.000 ya, 6.000. Ada IPO hunter nih ngumpul di sini semua nih. Setelah seminggu 2 minggu mereka cabut, turun segini. Ketika bandar sudah mulai meng-ARB-kan, turun lagi sampai di sekarang posisinya di 3.900. Nah, berarti yang 3.900 ini adalah para nyangkuters kayak saya gitu ya, yang terpaksa jadi investor jangka panjang. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi kriteria untuk menentukan satu saham itu layak kita tambah, layak untuk di average down atau enggak, kira-kira seperti ini. Average down. Nah ini item-item seperti aspek manajemen ya, apakah dia punya komitmen tinggi atau enggak, juga perlu teman-teman catat gitu ya. Si FVCT ini berkomitmen ketika IPO bagi dividen, dan ternyata benar dia bagi sebesar 2 perak atas pembukuan 2002. Nah, nanti kita lihat di 2023 ya, kinerja setahunnya apakah lebih baik atau lebih buruk dari 2022. Nah itu yang nanti bisa kita lakukan, apakah si saham itu bakal layak atau enggak. Nah nanti kita seleksi lagi nih, karena saya juga hold si personal Alhidayah, nanti kita explore lagi nih seperti itu ya. Dividennya cuma setengah perak ya, nggak apa-apa, yang penting dia bagi dividen, artinya dia masih ada keuntungan kan. Kemudian dari sisi retail, nah, seperti ini juga sama, malah di Mei naik kayak ini 557, turun nih. Nah, nanti di Juni nggak tahu nih berapa, coba kita cek ya di si pada teman-teman bisa lihat di sisi, kalau pakai Stockbit atau lain mungkin di sisi sini report nih, laporan penggunaan, laporan bulanan registrasi. Nah ini dia, apakah masih 6.000 atau udah turun lagi. This month. Waduh, hebat ini. Cuma 16 orang yang cabut dari saham pada. Masih 6.000 ternyata nih. Masih banyak yang nangkring di situ rupanya ya. Pada 607. Wih. Nah, nanti kita tambah nih di Juni, ternyata masih di level 6.000. Mungkin nanti di Juli nih, karena si pada ini nyungsep, saya yakin banyak yang cabut ini. Banyak yang cut loss nih. Kenapa? Nah, karena kemarin udah kita bahas si personal Alhidayah ini nanti lock up periodnya selesai, makanya nih banyak yang ngikutin bandar cut loss ya di sini. Oke, balik lagi ke tadi, ke kriteria gimana caranya dalam memilih saham untuk berkebun dividen ya. Nanti fokus ke sini teman-teman nih.
ke yang dividen yield-nya tinggi. Nah, cuma yang dimasalahkan ini data historis yang bagi dividen di Januari sampai Juni. Yang jadi masalah kan nanti untuk periode dividen Juli Desember itu saham apa aja. Nah, jadi untuk menjawab itu teman-teman harus ngelihat ke bersusah payah dulu gitu ya, ngelihat ke data yang ada di webnya KSEI gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, saham apa yang kira-kira mau bagi dividen gitu ya. Ini pertanyaannya tanggal 17 Juli, artinya kalau mau berarti kan dari Juli sampai Agustus, September, Oktober. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita main data seperti ini, mana ya nih? Ini kalender. Nah, berarti yang ditanyakan kan, apa yang tadi saya rekap adalah dari April sampai Juli. Saya kelinci percobaannya di sini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di Agustus sampai Desember ini saham apa aja yang kira-kira punya peluang dividennya tinggi dan harganya masih murah. Nah, ini nih kandidat-kandidat seperti ini gimana nyarinya ya? Nah, mau nggak mau kita harus ngoleksi yang namanya data, harus melakukan DYOR gitu ya, melakukan do your own research. Jadi harus ya nganalisa sendirilah, nganalisa alias cari aneka data. Datanya dari mana? Nah, untuk data historical dividend teman-teman bisa lihat di webnya Custodian Efek Indonesia, KSEI di sini ya. Ini data dividen selama setahun dari 2020 ke bawah juga ada. Ini contohnya nih, saya udah collect untuk data di selama saya cuma ngoleknya dari 2020, jadi selama 4 tahun ke belakang saya udah download. Cuma sayang ini di sini nih belum ada PTB kayaknya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah yang tadi disebut si Stockbit ya. Ada 40% lebih. Ini nih. Mana tadi? Nah, 470 emiten yang membagi saham di BEI. Berarti dia datanya dari, nah harusnya 470 ya. Ini data lama nih. Saya masih 200 ya. Jadi nanti teman-teman bisa download schedule cash dividend di Custodian Central Effect ini ya, untuk data tahun 2023 nya gitu. Saya udah download belum ya? Mana ya? Ternyata belum ya. 2002. Nah, ini belum terupdate ternyata. Aduh. Oh, ini nih udah teman-teman nih. Kalau nggak salah sih udah nih. Data KSSI. Nah, ini kita cek ya. Mana nih? Nah, ini dia. Ini kita cari PTBA yang terakhir saya dapat dividennya. Nah, ini udah masuk. Ini 200. Nah, 300 ternyata ya. 300 yang udah kasih cash dividend sampai tanggal ini 10. Ini data sampai tanggal 10 ya. Nah, dari data tiap tahun ini nanti teman-teman gabungkan ya. Ada 2002, 2020, 2001. Nah, tinggal nanti gabungkan menjadi satu bentuk file biar bisa kita gampang analisanya nih ya. Kita cek dulu nih. Ini saya 2020, 2021
2022 itu sampai 110 di Bukit Asam, enggak ding, sampai Cem ya. Coba. Nah, terakhir saya update baru di sini, berarti saya harus nambah ke sini nih nanti ya. Filenya harus saya update karena si PTBA belum nongol. Oke, jadi nanti teman-teman bisa koleksi datanya dari web ke custodian tersebut, di download cuma satu sheet saja kok. 2022, 2023, 2000, terserah mau sampai berapa tahun miaranya ya. Tapi saya cuma miara 4 tahun aja sampai 2020. Ya, nanti disatukan filenya. Ketika udah disatukan, tinggal bisa dianalisa nih. Ya. Ini ada price. Ini adalah harga yang kita ambil dari Stockwit, ini adalah harga downloadnya ya. Jadi dividend yieldnya ini bukan berdasarkan harga closing di Kumdet, makanya kayak PTBA itu beda-beda hitungannya, karena tiap kita download data Stockwit maka harga price-nya adalah harga bergerak lagi gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa identifikasi mana yang termasuk dividennya itu 20 terbesar ya, di atas 10%, misalkan jumbo dan sebagainya. Nanti bentuknya bisa jadi seperti ini nih ya. Jadi kalau kita mau hunting teman-teman ya, kita mau hunting jadi enak nih. Misalkan saya mau hunting dividen-dividen yang di 2003 ini belum ngasih dividen. Nah, itu kan pertanyaannya seperti itu ya. Siapa saja perusahaan yang di bulan, sekarang bulan 7, berarti kita pilih 8, 9, 7, bulan 7 ya, 10 berarti masuk nggak? Bulan 7, ini bulan 7 udah mau. Jadi 10, 11, 12. Nah, berarti yang data historikalnya di 2021 atau tahun lalu lah, saya ambil 3 tahun ya, yang bagi dividennya itu di Agustus sampai Desember. Nah, ini paling atas nih, kita contoh aja MBAP. MBAP bukannya udah ya. Ini do your own research-nya agak ribet memang ya, karena harus ngoplak-aplek. Nah, ini lagi ini MBAP Mitra Bara Adi Perkasa 2023 dividen jumbo. Oke, kita fokus ke MBAP nih teman-teman ya. Kita testing ya. Perasaan ini udah bagi dividen di 2023 sih. Saya buka semua periodenya ya. Nah, ini nih ketahuan kan. Jadi MBAP ini udah bagi dividen nih di sini teman-teman ya. Ini saya keluarin dulu. Nah, ini lebih cakep. Lebih cakep. Ini bulannya gimana nih? Nggak bisa di sort. Oke. Nggak bisa juga. Ini bulan 6 ternyata. Jadi di 2023 ini bagi dividen di bulan 6. Tetapi kok ada yang lain? Oh, ini salah nih. Targetnya kita pindah ke sini teman-teman ya. Mungkin ini bagi dividennya 2 kali ini ya. 2022 kita naik ke atas. (2020) kita fokus di 2000. Oh iya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi di 2022 ternyata si Mitra Bara ini dia membagi dividennya 2 kali teman-teman nih. Lihat nih ya. Wow.
Coba kita lihat di sini. MBAP 2000. Wush, mantap nih teman-teman. Ya. Nah, ini contoh nih. Jadi kalau kita udah nangkep seperti ini, nanti kita masukin ke target di sini. Dia baginya tadi di bulan 6 dan bulan 9 ya. Jadi dalam setahun MBAP ini membagi dividennya 2 kali nih ya. Wow, karena kemarin mungkin batu bara kan zaman corona lagi booming ya. Nah, di 2023 ini baru sekali nih. Jadi ada kemungkinan nanti di bulan September mungkin gitu ya bakal ngebagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita masukkan ke sini, MBAP salah satunya. Kemudian kita hunting yang lain, misalkan kemarin saya udah lihat-lihat Hexa. Nah, ini dia Hexa ya, di 2023 nih belum bagi dividen nih, baru 2000 kita buka lagi ya, 2022 Hexa kenapa nggak mau nih target ini suara aku nggak mau ya. Ini udah, oh dia di sini ya. Nah, Hexa nih kita lihat teman-teman ya. Hexa tadi dia nggak masuk ke dividen jumbo kelihatannya ya, jadi dia dividennya itu masuk juga sebetulnya. Dia 2003 belum nih, dia membagi dividennya di, nah ini baru 2022 2020 years kesini, target sini. Targetnya kita pindahin ke N. Oke, dapat nih teman-teman ya. Jadi Hexindo Adi Perkasa ini secara historis bagi dividennya dibuka di bulan 9. Dapat lagi. Oke. Jadi udah dapat nih 2 data yang akan bagi dividen di bulan Desember. MBAP dan Hexa. Berapa dividennya? Wah, ini sekitar segini. Ini apa ya? Yang ini diabaikan saja teman-teman, fokus ke sini. Tahun lalu sekitar 700. Wis, mantap ya. Kita lihat nih. Nanti kita langsung lihat di Stockbit nih. Nah, kira-kira nih hunting dividen ini seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa ngelihat kinerja si saham Hexa. Wow, udah mulai naik ya. Dia mentok di 5.400. Coba kita lihat dalam 3, paling tingginya di 700, sekarang 6.500. Nah, dengan kondisi seperti ini harganya udah mulai naik ya, 6.400 lah. Nah, kira-kira nih aman nggak sampai nanti bulan September ya? Kalau kita lihat paling tinggi selama setahun dia di 7.500 ya, masih ada kemungkinan nyentuh ke sini. Jadi begitu ya kira-kira ya bikin target hunting ini. Jadi Agustus, September, Oktober sampai Desember, sampai tahun nanti ulang lagi ya, balik lagi nih. Kita cari yang di Januari, Februari, Maret kita isi ya. Di sini kita udah dapet nih untuk yang September 2 saham ini dulu. Cuma proses untuk mencari ini ya teman-teman harus ngoleksi data dividen dari KSEI ya. Dari 2003 apa, 2002 mana, 2020
sekitar 300 row. 300 data dikali 4 tahun berarti ya 1000 data lah. Itulah yang dimaksud dengan do your own research ya. Nih. 1190 data dividen yang kita piara selama 4 tahun. Oke. Jadi nanti ke sini kita bisa fokus mana yang akan kita koleksi nih. PTBA berarti kita harus mulai nyicil gitu ya. PTBA kan kemarin di sini nih di Juni. Berarti kita mulai ngoleksi mungkin 4, 5 atau 6 bulan sebelum cum date-nya si PTBA. Nanti di sini ada actionnya sih harusnya ya. Action mulai berkebun sahamnya. Nah gitu ya. Karena kita kan nggak mungkin duitnya beli semua saham, jadi harus roll over gitu ya. Beli di sini, ntar dividennya beliin, gitu aja. Jadi akan bertambah terus ya. Jadi dividen yang kita terima akan direinvestasikan kembali. Apakah itu semua atau sebagian ya itu cincai aja ya. Jadi prinsipnya balik lagi ke sini ya. Gajian dividen itu impossible but doable ya, seperti itu teman-teman ya. Prosesnya panjang dan tapi menantang, menarik. Daripada kita bengong-bengong, mendingan kita hunting dividen yang bisa bikin kita terbebas dari mencari rezeki yang terikat waktu gitu ya. Demikian kira-kira bahasan gimana caranya mencari saham yang memenuhi kriteria layak untuk dijadikan proyek kebun saham kita ya. Banyak aspek dari sisi manajemen, laporan keuangan ataupun dari bandarmologinya itu yang harus kita gali gitu ya. Apalagi ya, mungkin itu dulu udah haus nih. Nah yang penting ini ya, jadi belajar investasi saham itu emang nggak mudah kalau belajar investasinya yang benar gitu ya, yang bisa kita wariskan ke anak cucu nanti tuh sahamnya. Kalau cuma trading doang ya kita pinter, belum tentu tuh anak cucu pinter gitu ya. Tapi kalau kita jadi investor jangka panjang yang berbasis dividen ya, 7 turunan pun selama itu perusahaannya masih ada, anak cucu kita bakal tetap kebagian dividen gitu ya teman-teman. Yang penting sesuatu yang bisa diukur pasti bisa kita akur. Nah ini kunciannya ya. Jadi kita harus mengukur dividen mana aja yang harus kita hunting biar kita bisa mengukur apakah dividennya bakal jumbo atau enggak. Demikian teman-teman. Kira-kira bahasan kita tentang cara hunting dividen di situ. Jangan lupa segera download data-data di sini ya, di KSEI, data dividen yang setahun rekapannya ditaruh di sini. Biar nanti kita bisa hunting. Nah, seperti tadi ya, saham mana saja yang kira-kira belum membagikan dividen di 2022. Nah, ini Hexa apalagi ya, yang gimana caranya ya biar kita tahu bahwa dia belum bagi dividen. Nah itu juga menarik ya. Memang harus ngutak-ngatik Excel sih. Kemarin itu coba INDF itu kan Indomie. Nah ini dia teman-teman ya, Indofood sukses makmur 20 ini baginya di, wah ini beda-beda ya. Di NDF apakah di 2023 udah bagi? Kayaknya udah juga nih. 2003 belum ya. Di NDF emang belum bagi dividen nih.
Ini di bulan 789, baginya di 789 ini. Kita cek dulu apakah dia sudah membagi. Oh, kayaknya udah nih, udah turun. Kita lihat di report atau di sini ya. Mungkin ini udah kumdet, udah bagi, tapi memang tanggalnya beda-beda. Oh iya, ini udah nih, udah di tanggal 6 Juli, recording, paymentnya 26. Oh, pantesan belum payment ya, jadi belum masuk ke data saya. Nah, ini enaknya teman-teman ya, jadi kita bisa tahu saham mana saja yang di 2003 ini belum bagi dividen. Nah, itu yang nanti kita akan jadikan sebagai target dividen hunter atau target berkebun sahamnya. Oke, PR berarti kita harus ngisi nih di Agustus apa aja, Oktober, November, Desember. Mungkin fokus ke sini di 3 bulan ke depan ya, biar harganya mungkin belum meroket gitu ya. Yang penting kita udah dapat nih mangsanya 2. Oke, demikian. Jangan lupa ya, jadi gajian dividen dari investasi saham itu adalah sesuatu yang doable ya, biar kita bisa mengais recehan duit dari triliunan dividen di pasar modal. Jangan lupa tetap perkaya diri, perbanyak belajar agar literasi keuangan diri kita dan keluarga kita buat anak cucu 7 turunan bisa naik, sehingga kita bisa mencapai end game kita nih, cita-cita abadinya di sini ya, biar target pendapatan dividen tiap bulan itu ada. Kalau udah bisa ngerasain gajian dividen itu udah cincai banget hidup teman-teman ya. Jadi kayak ini misalkan nih, ini adalah dividen-dividen yang ada di beberapa RDN saya. Jadi kalau nanti, kalau udah ngalamin seperti ini nih ya, udah gajian dividennya seperti ini, udah fokus deh. Kita tinggal ngajarin anak cucu buat belajar gimana jadi investor yang baik dan benar ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini dividen-dividen yang ada di rekening anak-anak saya nih ya. Jadi dari 5 RDN ini, meskipun ini masih di bawah pengamat ya, bapaknya yang bertransaksi, tapi minimal mereka mulai disosialisasikan kalau ada uang jajan mendingan beli saham. Nah, ini anak saya yang di SMA nih, di akun dia ya, dia udah dapat dividen 2,1 ya. Kemarin kita modalin berapa ya, saya taruh duit di sebenarnya bukan naruh duit sih, pinjem KTP dia. Jadi nanti kalau anak-anak udah ngerti, oh ternyata ada ya nyari duit dari yang namanya HP, nyari duit dari dividen yang namanya investasi saham. Nah, soundingnya di situ ya. Jadi kita ada interaksi di keluarga untuk sama-sama belajar investasi. Nah, ini dari rekening anak-anak saya nih, yang mulai besar itu adalah di bulan, coba ada bulannya nggak nih? Bulan, oh nggak ada bulannya nih. Nah, ini di PTBA sih sebetulnya ya, yang kemarin, karena yang lain kan masih belajar ya. Ketika udah 3 bulan kesini, lihat-lihat, baca-baca, cari di YouTube, oh ternyata nih PTBA dividennya jumbo. Nah, jadi dari situ saya mulai belajar untuk ikutan. Tetapi walaupun jumbo ternyata ada dividen trapnya. Nah, tapi nggak masalah. Yang penting dari sini kita jadi tahu nih. Yang tadi saya bilang bahwa kalau bicara statistik, nyari duit ya, yang namanya nyari duit di pasar modal itu level probability-nya adalah
100%. Kenapa? Karena kita beli saham PTBA, pasti dividennya dapat sesuai dengan yang diumumkan. Itu yang disebut 100%. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini bagi dividen, nah tinggal yang jadi masalah adalah ngatur kapan kita harus mulai ngoleksi si saham itu, ya. Jadi buat teman-teman yang masih ngawang-ngawang investasi saham seperti apa, ya seperti inilah roadmapnya, ya. Mulai fokus kepada saham-saham yang dividen yieldnya tinggi. Jadi kalau membeli saham, ya juga bisa digunakan saham-saham yang dividen yieldnya tinggi gitu, ya. Oke, udah lama banget, udah berapa menit ini. Wabillahi taufik wal hidayah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada ngolor ngidulnya kepanjangan. Wassalamualaikum.